Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik hari ini, izinkan kami fokus grup 5 akan mempresentasikan materi etika Pancasila. Next slide ya. Ya, anggota kami ada Yunia Eka Safira, Marcela Gladiola, Jane Audrey Susanto, Azriana Sausan, Kamila Mufida, Unaisa Raika, Asila Rizky, Muhammad Alfa. Bagaimana Pancasila menjadi sistem etika? Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk materi pertama itu ada konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu etika. Di sini saya ada dua ilustrasi, ilustrasi satu dan ilustrasi dua. Ilustrasi satu itu eh, ada gambar anak yang dibully. Yang kedua itu ada tip box ya. Yang pertama itu eh, etika. Etika itu kan dari bahasa Yunani, ethos. Artinya kebiasaan, sikap, cara berpikir. Nah, secara etimologis ini, etika itu ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan. Eh, Arti lainnya dari etika itu adalah moral. Jadi, etika ini eh, norma perbuatannya itu sendiri. Sedangkan etiket, permisalannya aja kayak di Jepang. Kalau misalkan memberikan uang tips, itu dianggap tidak sopan, sedangkan di Indonesia itu dianggap sopan. Jadi, etiket itu adalah sopan santun yang berkaitan dengan adat istiadat. Bedanya dari etika dan etiket ini yang biasa sering disalahartikan oleh orang, etiket itu adalah cara suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sedangkan etika ini adalah norma perbuatan itu sendiri. Kalau etiket itu berkenaan dengan pergaulan, sedangkan etika itu berlaku kapan saja, universal. Jadi, eh, misalkan kalau itu baik, ya udah baik, nggak dipengaruhi oleh latar budaya. Etiket itu sifatnya relatif, bisa dianggap sopan di suatu kebudayaan tertentu, tapi bisa tidak sopan di kebudayaan lain. Sedangkan etika sifatnya absolut, nggak bisa ditawar. Etiket ini berkaitan dengan segi lahiriah individu tersebut, sedangkan etika itu dari sisi rohaniahnya. Karena kalau di sini kan kayak anak dibully itu udah pasti salah, mau dimanapun itu. Lalu di sini ada aliran-aliran etika. Ada tiga aliran besar etika. Yang pertama ada etika keutamaan. Saya harus menjadi orang yang bagaimana. Maksudnya etika keutamaan ini adalah etika kebajikan. Jadi seseorang itu eh, bertingkah laku baik secara moral yang dilihat. Jadi etika keutamaan itu memandang sikap atau akhlak seseorang. Contohnya aja misalkan kejujuran. Semua kebajikan itu adalah membuat orang berkata sesuai dengan kenyataan. Terus kayak kesopanan. Eh, Seseorang tuh berperilaku ramah, menghormati orang lain itu yang bisa disebut dengan etika. Lalu di sini ada aliran etika teleologis. Maksudnya itu adalah eh, tujuannya untuk apa? Intinya itu. Jadi etikanya ini berdasarkan tujuan dari perbuatannya tersebut. Etika teologi ini tuh apa ya, memilih perbuatan.
membawa akibat baik walaupun misalkan dia melanggar norma yang ada. Misalkan seseorang tuh kurang mampu di dalam ekonomi, terus butuh uang, akhirnya dia mencuri. Itu termasuk benar karena tujuannya adalah untuk kelangsungan hidupnya, tidak terpaku pada prosesnya tuh gimana. Lalu yang ketiga itu ada deontologis. Apakah sesuai dengan kewajiban? Intinya di situ. Jadi seseorang tuh bisa dikatakan benar ketika dia bertindak sesuai dengan kewajibannya. Itu yang bisa eh, dikatakan seseorang em, berbuat sesuatu secara moral. Contohnya aja nih, misalkan mahasiswa punya tugas, berarti kewajibannya itu mengerjakan tugas. Kalau misalkan dia melakukan kewajibannya, berarti sudah dikatakan baik. Etika yang buruk ketika mahasiswa itu tidak mengerjakan tugas sebagai kewajibannya. Jadi ini kalau deontologis itu dilihat dari prosesnya. Nah, di sini ada etika Pancasila, etika yang kita gunakan di Indonesia. Cabangnya itu dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Jadi, etika Pancasila itu kan ada 5 ya. Yang pertama itu adalah dari sila ketuhanan, dari sila kemanusiaan, dari sila persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang sila pertama itu eh, mengandung dimensi moral berupa ketuhanan, nilai spiritualitas. Jadi taat kepada agama yang dianut. Lalu yang kedua itu ada dimensi humanus, artinya itu menjadikan manusia lebih manusiawi. Jadi bisa meningkatkan kualitas pergaulan antar sesama. Lalu yang ketiga itu ada dimensi solidaritas dari sila persatuan. Jadi ada rasa kebersamaannya dan cinta tanah air. Terus yang sila keempat ada dimensi menghargai. Maksudnya itu dia mengandung sikap-sikap kerakyatan, menghargai orang lain, bisa mendengarkan pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak. Terus yang terakhir itu ada dimensi keadilan yang berisi nilai kepedulian. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus mau peduli atas nasib orang lain, terus bersedia membantu kesulitan orang lain. Di sini ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Jadi di Indonesia itu masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Maka Pancasila sebagai ideologi yang paling sesuai untuk bangsa Indonesia, karena digali dari sosial budaya bangsa Indonesia, diharapkan dapat menjadi tuntunan atau leading principle bagi bangsa Indonesia agar nilai-nilai moral, nilai-nilai etika itu dapat dilaksanakan. Baik, selanjutnya ada contoh masalah urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, ada kasus korupsi. Banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan pandangan negara lain terhadap bangsa Indonesia. Seperti contohnya orang-orang yang justru dipercayakan mempunyai jabatan yang baik, menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan mengambil bukan haknya untuk kesenangan sendiri, bahkan untuk keluarganya. Tidak sedikit juga beberapa yang sudah dihukum justru melakukan korupsi lagi karena keringanan hukuman yang diberikan membuat orang tersebut kurang jera atas perbuatannya. Kasus kedua adalah terorisme. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Selanjutnya, kasus yang ketiga adalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Contohnya dari kasus ini adalah masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti pencemaran nama baik, pengancaman terhadap individu, penghinaan, bahkan pembunuhan, penganiayaan, dan masih banyak contoh hak asasi manusia lainnya. Semua contoh tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika yang belum berjalan secara maksimal. Kasus keempat selanjutnya adalah kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat di Indonesia.
Contohnya misalkan Ibu A tinggal bersebelahan dengan Ibu B di salah satu RT. Ibu A memiliki rumah yang sangat mewah, sedangkan Ibu B memiliki rumah yang sangat kumuh. Ibu A sama sekali tidak pernah berbicara ataupun sekedar menyapa Ibu B dengan alasan tidak suka dengan pemandangan rumah Ibu B yang kotor dan kumuh itu. Sudah jelas bahwa di sini terjadi kesenjangan sosial antara Ibu A dan Ibu B. Selanjutnya, kasus kelima adalah ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia, Skeppel Corby. Corby mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 7 Februari 2014 dan dibebaskan tanggal 10 Februari 2014 setelah menjalani masa hukuman 9 tahun di Lembaga Permasyarakatan Kerobokan. Putusan ini mewajibkan Corby tinggal di Bali dan mengikuti peraturan lain yang ditetapkan pihak lembaga permasyarakatan serta wajib lapor kepada pihak berwenang setiap bulannya sampai benar-benar dibebaskan pada bulan Juli 2017. Dan kasus terakhir yang keenam adalah banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Selanjutnya, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan politik atau bernegara itu berguna untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Karena bisa dibayangkan jika dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidance atau tuntunan dalam negara tersebut, maka niscaya negara itu tuh akan hancur. Jadi berikut adalah beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Yang pertama itu adalah dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama pada generasi muda. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dari dekadensi moral itu antara lain adalah penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para remaja. Nah, jadi oleh karena itu Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Yang kedua itu adalah korupsi yang bersih maharajalela. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak baik, baik dan buruk. Nah, Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Jadi, ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk seperti korupsi, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa aja. Selanjutnya ada yang ketiga adalah kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Padahal peranan pajak dari tahun ke tahun ini semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk sadar memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Yang keempat itu adalah pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Nah, semua itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika masih belum berjalan secara maksimal. Yang kelima adalah kerusakan lingkungan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya.
Nah, kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat di hati masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Menggali sumber histori, sosiologis, dan politis tentang Pancasila. Boleh di next. Sumber historis Pancasila. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih terbentuk sebagai filosofis Grundslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai moral Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang disebut oleh Presiden Soekarno dengan istilah berdikari atau bisa disebut berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Dan pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu contoh bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai sistem etika yang dapat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbagai etnik di Indonesia. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai sumber sosiologis. Secara sosiologis, Pancasila merupakan tampilan sikap dan perilaku insan ini, sekaligus menjadikannya sebagai karakter masyarakat bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Sosiologis Pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa hal tersebut meliputi, yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan dapat kita temukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan berbeda-beda, namun tetap menghormati satu sama lain. Nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Hal ini dapat ditemukan dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, dan tidak menyolok atau berlebihan. Nilai yang ketiga adalah nilai persatuan. Hal ini dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Nilai yang keempat adalah nilai kebijaksanaan. Dapat ditemukan dari masyarakat yang tunduk terhadap pimpinan serta kedaulatan yang bijaksana. Dan yang terakhir, nilai yang kelima adalah nilai keadilan. Dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenangnya. Selanjutnya ada sumber politis Pancasila. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar, Grand Norm, sebagai sumber penyusunan sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Next slide. Etika politik mempunyai 3 dimensi, yaitu pertama, ada dimensi tujuan. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Yang kedua, ada dimensi sarana. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian yang meliputi sistem prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik, penyelenggaraan negara, dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Dan yang terakhir, ada dimensi aksi politik ekonomi.
yaitu dimensi aksi politik berkaitan dengan perilaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasional politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Argumen dinamika Pancasila. Dari argumen ini dapat diuraikan sebagai sistem etika seperti yang pertama, yaitu membangun tentang argumen dinamika. Dalam artian ini tuh penyelenggaraan pemerintahan dapat diuraikan. Contohnya, yang pertama ada zaman Orde Lama. Pada zaman Orde Lama ini perlu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti dengan partai politik. Tetapi dimenangkan oleh 4 partai politik seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslimin Indonesia atau Permusi, atau Partai Komunis Indonesia atau PKI. Saya sendiri tidak dapat mengatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama ini mengikuti sistem etika Pancasila. Bahwasannya ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahannya menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua, ada zaman Orde Baru, sistem etika yang diletakkan dalam bentuk penataran P4, yaitu zaman Orde Baru ini munculnya konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Makhluk Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru ini artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrat bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang memiliki tuntunan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Tuntunan dari ini tuh hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi ini tuh tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiringnya dengan berjalannya waktu, dapat disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika ini akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavellisme, menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah tujuan. Dan yang terakhir, pada zaman Orde Baru yang tadi saya sebutkan itu juga muncul adanya konsep manusia seutuhnya. Next slide akan dibacakan oleh rekan saya. Argumen tantangan Pancasila. Perjalanan Pancasila sebagai sistem etika tidak selalu berjalan mudah dan lurus di setiap era pemerintahan Indonesia. Selalu saja ada tantangan baik itu dari perilaku masyarakat maupun dari sisi pemerintahannya. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam meletakkan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Hal-hal berikut ini yang dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Contohnya, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada masa Orde Lama itu berupa sikap otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih mendahulukan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kedua itu tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada masa Orde Baru. Terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara, hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Subbab selanjutnya adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Boleh lanjut. Yang pertama yaitu
Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Apa itu esensi? Esensi adalah inti atau hakikat yang bisa juga disebut dengan sebagai suatu hal pokok dari sesuatu. Setiap nilai Pancasila terdapat esensinya. Yang pertama yaitu hakikat sila ketuhanan yang terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip moral. Nilai ini bersifat mutlak, berisi nilai-nilai kebaikan. Suatu perbuatan yang baik tidak akan bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Yang kedua yaitu hakikat sila kemanusiaan yang terletak pada tindakan manusia. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokoknya adalah keadilan dan keadaban. Yang ketiga adalah hakikat sila persatuan yang terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Nilai ini berisi tentang perbuatan baik yang akan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Slide selanjutnya. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan yang terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Di dalam nilai ini juga terkandung juga nilai hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Perbuatan itu baik jika didasari atas musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmat atau kebijaksanaan. Yang terakhir yaitu hakikat sila keadilan sebagai perwujudan dari keutamaan yang terkandung di dalam sila ini. Perbuatan baik akan sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak, tidak memandang hal apapun itu. Selanjutnya. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, menempatkan seluruh sila Pancasila sebagai sistem etika. Itu berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi panduan untuk seluruh warga negara, sehingga setiap warga negara memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan dan kehidupan kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis dari berbagai dasar kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil tidak akan keluar dari semangat negara kebangsaan yang bersifat Pancasilais. Yang terakhir yaitu Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian presentasi dari Fokus Grup 5. Bila ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan lewat forum diskusi yang disediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.